jalur-jalur yang lolos dari kedua ini sudah mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk berada di pancang start. Iya. Dia telah menengok kondisi lawannya siapa, jalurnya ukurannya bagaimana, harus dihadapi di start itu dengan cara bagaimana. Iya. Nah, ini sudah berada di dalam teknik masing-masing anak pacuan ini. Ya, dan runner up baru-baru ini di Kecamatan Kuantan Hilir. Nah, inilah jalur Suposan Rimbo yang muncul tahun 2011 ini. Turut mensukseskan siaran langsung pacu jalur tahun 2011. Sukses Mandiri Intour, melayani pemesanan tiket pesawat. Toko Nusantara Elektronik, pusat penjualan elektronik, laptop, furniture terlengkap dan termurah. Proses kredit tercepat dan termudah. Toko Nusantara Elektronik ada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, Teluk Kuantan. Toko Sinar Harapan menjual berbagai macam bahan dan perlengkapan kue terlengkap di Teluk Kuantan. Juga tersedia Tupperware. Toko Sinar Harapan beralamat di Jalan Imam Munandar dekat Pasar Lumpur, Teluk Kuantan. Toko Sinar Harapan terlengkap di Teluk Kuantan. Haluannya telah dapat mendahului jalur Rajo Dubalang Modo Kuantan Seberakun yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini. Walaupun dalam keadaan sementara, nampaknya jalur Rajo Dubalang Modo Kuantan dari Seberakun ini memperkecil ketertinggalannya. Bahkan pada saat ini hampir sama haluan kedua buah jalur. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, bertarung dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Pada saat ini memang halilintar gelombang cahaya putih Sungai Kelelawar masih terlihat terdepan atas haluan jalur Rajo Dubalang Modo Kuantan dari Seberakun yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Walaupun pada saat ini tertinggal tidak begitu jauh, namun mereka tetap berusaha untuk menyamakan haluannya. Yang jelas halilintar gelombang cahaya putih Sungai Kelelawar pada saat ini masih terlihat memperpanjang kemenangannya ketika melintas sudah atau membelah pancang pemisah yang kelima. Nampaknya pada saat ini terjatuh sudah setukang onjai jalur Rajo Dubalang Modo Kuantan Seberakun, namun tidak menyurutkan niat mereka untuk terus berupaya sekuat tenaga untuk berpacu melawan jalur halilintar gelombang cahaya putih Sungai Kelelawar. Tetapi perjuangan mereka lebih kurang 15 meter ke depan sebelum garis finish mereka saat ini. Kedua buah jalur ini masuk sudah hilir yang pertama. Rajo Rimbo Kubayang Pulau Ingu berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siluman Buaya Danau. Sah sudah dilepas. Sah sudah dilepas hilir yang kedua. Rajo Rimbo Kubayang Pulau Ingu Kecamatan Benai sebelah kiri. Siluman Buaya Danau Situ Rajo Kali yang berada di sebelah kanan. Walaupun si tukang tari Siluman Buaya Danau telah berdiri dan menari melihat ke belakang, namun tentu tidak menunjukkan niat dan semangat dari jalur Rajo Rimbo Kubayang Pulau Ingu untuk berusaha mendahului Siluman Buaya Danau Situ Rajo Kali Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, nampaknya ketika berada di kawasan pancang pemisah yang ketiga, Rajo Rimbo bahkan pada saat ini nampaknya hampir melintas pancang pemisah yang keempat. Nah, membelah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit. Siluman Buaya Danau melejit ke depan, namun jatuh sudah si tukang tadi dari Siluman Buaya Danau, terancam sudah. Tetapi nampaknya kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berpacu secara ketat dan akurat. Nampaknya Rajo Rimbo Kumayang memang berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan Siluman Buaya Danau, tetapi nampaknya Siluman Buaya Danau pada saat ini sedikit demi sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Rajo Rimbo Kumayang dari Pulau Ingu yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Apa hendak dikata, tentu perjuangan mereka tinggal beberapa meter ke depan. Siluman Buaya Danau masih terlihat di depan haluannya, walaupun hanya beda sedikit saja, tetapi perjuangan mereka masih ada lebih kurang 10 meter ke depan. Rajo Rimbo Kumayang masih memperjuangkan berusaha sekuat tenaga. Nah, tinggal hitungan sentimeter. Nah, masuk sudah hilir yang kedua.
siluman Buaya Danau pada saat ini sedikit demi sedikit melejit ke depan atas haluan jalur Rajo Rimbo Kumayang dari Pulau Ingu yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Apa yang dikata tentu perjuangan mereka tinggal beberapa meter ke depan. Siluman Buaya Danau masih terlihat di depan haluannya walaupun hanya beda sedikit saja, tetapi perjuangan mereka masih ada lebih kurang 10 meter ke depan. Rajo Rimbo Kumayang masih memperjuangkan berusaha. Desa Sungai Kelelawar, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Halilintar Gelombang Cahaya Putih. Baik, kita liput dan kita kabar kembali. Inilah jalur Panlimo Sati Toar yang juga pernah mengukir prestasi di tepian Nerosa Teluk Kuantan beberapa tahun yang lalu. Pada sore hari ini berhadapan dengan Putri Keramat Mayang Sari Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik. Pada saat ini santai sudah anak pacuan dari jalur Panlimo Sati Toar ini menandakan Panlimo Sati pada saat ini unggul sementara walaupun belum menembus ke garis finish, tetapi tinggal hitungan beberapa senti ke depan. Masuk sudah hilir yang ketiga, segera berputar untuk mendengarkan sebelah kanan. Pada saat ini sah sudah dilepas hilir yang keempat ini, di mana Delima Indah Permata Kuantan BKD Kuansing yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Berdiri sudah si tukang tarinya walaupun baru saja berada di kawasan panjang pemisah yang kedua. Namun bola sudah panjang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan panjang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara berdiri si tukang tari Delima Indah Permata Kuantan BKD Kuansing ini yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Namun jalur Congkaman Orang Putih berusaha untuk kembali merebut kemenangan sementara ini. Namun pada saat ini nampaknya kedua buah oleh Congkaman Orang Putih Kampung Baru Sentajo yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah, benar-benar sama haluan kedua buah jalur antara jalur Delima Indah Permata Kuantan yang berada sebelah kiri, sementara Congkaman Orang Putih yang berada di sebelah kanan pada saat ini agak jauh ke seberang taluk pada saat ini. Sementara Delima Indah Permata Kuantan kembali melesat ke depan ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini. Belum dapat kita pastikan kedua buah jalur masih dalam keadaan berpacu secara akurat dan tentu belum dapat kita pastikan tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Ya, 1, 2, 3, masuk. Pada saat ini nampaknya jalur Keramat Jubah Merah 2011 dari Muaro Sentajo ini masih memperpanjang kemenangan sementaranya ketika mereka berada sudah di kawasan pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Keramat Jubah Merah 2011 tampil meyakinkan di depan masyarakat Kabupaten Kuantan Singi atas haluan lawan Panji Sakti Rantau Kuantan terpanjang yang berada di sebelah kiri. Berhenti sudah mendayung hilir yang keenam ini, yakni jalur Panji Sakti Rantau Kuantan memuluskan jalan kepada Keramat Jubah Merah 2011 dari Muaro Sentajo untuk melaju ke hari berikutnya. Tinggal beberapa sentimeter ke depan, masuk sudah hilir kawasan pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Keramat Jubah Merah 2011 tampil meyakinkan di depan masyarakat Kabupaten Kuantan Singi atas haluan lawan Panji Sakti Rantau Kuantan terpanjang yang berada di sebelah kiri. Berhenti sudah mendayung hilir yang keenam ini, yakni jalur Panji Sakti Rantau Kuantan memuluskan jalan Keramat Jubah Merah 2011 dari Muaro Sentajo untuk melaju ke hari berikutnya. Tinggal beberapa sentimeter ke depan, masuk sudah hilir yang keenam. Sementara hilir yang ketujuh sebelah kiri, masih ombaknya lo yang berada di sebelah kanan dengan tipis saja dapat mengungguli Tua Inayan Mendulang Untung 2011 Pulau Aro, tetapi
membelah sudah pancang pemirsa yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemirsa yang terakhir ini. Nampaknya ombaknya lo yang berada di sebelah kanan masih unggul atas haluan jalur Tua Inayan Mandulang Untung yang berada di posisi jalan sebelah kiri, walaupun dengan tipis saja. Nampaknya ombaknya lo sepetualang ini masih memperlihatkan kemenangannya di atas haluan jalur Tua Inayan Mandulang Untung 2011 dari Pulau Aro. Belum dapat kita pastikan, tinggal beberapa sentimeter. Masuk, segera berputar mendengarkan ke kiri. Sialang Soko Putri Mandi sebelah kanan nampaknya atau terdengar sudah dentuman meriam. Itu merupakan suatu isyarat sah sudah dilepas. Hilir yang ke-8, rantai emas dari seberang Teluk Hilir sebelah kiri. Sialang Soko Putri Mandi Pranap Indragiri Hulu sebelah kanan. Pada saat ini walaupun belum berdiri satu tari yang berada di depan, pertandingan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang ketika mereka berpacu di kawasan panjang pemisah yang kedua. Membelah sudah panjang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan panjang pemisah yang ketiga. Pada saat ini nampaknya jalur Sialang Soko Putri Mandi Pranap Indragiri Hulu masih mendahului laluan jalur rantai emas. Tinggal sedikit demi sedikit, nampaknya benar-benar berusaha untuk mendahului jalur Sialang Soko Putri Mandi Pranap Indragiri Hulu. Namun dengan demikian nampaknya jalur sebelah kanan Sialang Soko ini juga berusaha tampil eksis di depan. Nah, tetap meluncur ketika membelah pancang pemirsa yang kelima. Jalur Sialang Soko Putri Mandi dari Pranap Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan, sementara rantai emas seberang Teluk Hilir masih tertinggal untuk sementara. Pada saat ini membelah sudah pancang pemirsa yang kelima tadi, pertengahan pancang pemirsa yang terakhir, rantai emas masih tertinggal atas haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi, tapi belum dapat kita pastikan karena perjuangan mereka belum berakhir, tinggal beberapa meter ke depan. Nah, masuk sudah hilir yang ke-8. Nah, sementara pada hilir akses di depan, nah tetap meluncur ketika membelah pancang pemirsa yang kelima. Jalur Sialang Soko Putri Mandi dari Pranap Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan, sementara rantai emas seberang Teluk Hilir masih tertinggal untuk sementara. Pada saat ini membelah sudah pancang pemirsa yang kelima tadi, pertengahan pancang pemirsa yang terakhir, rantai emas masih tertinggal atas jalur Sialang Soko Putri Mandi. Sementara dapat mengungguli haluan lawan yang jauh ke seberang taluk, yakni Keramat Sati Panggogar Alam Pulau Komang Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan. Keadaan sementara ini apakah dapat dipertahankan oleh Todong Bakotat di sebelah kiri, namun belum dapat kita pastikan. Yang jelas sedikit demi sedikit nampaknya Todong Bakotat yang tadinya tertinggal mendapat ancaman dari Keramat Sati Panggogar Alam yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, sedikit demi sedikit melejit sudah Keramat Sati Panggogar Alam yang berada di jalan sebelah kanan, tetapi Todong Bakotat Bunga Kirana tidak mau ketinggalan, juga berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan, tetapi nampaknya Keramat Sati Panggogar Alam masih terlihat di depan atas haluan jalur Todong Bakotat Bunga Kirana dari Pulau Angit Kecamatan Pangyan. Sedikit demi sedikit perjuangan mereka benar-benar habis-habisan, tinggal beberapa meter ke depan. Todong Bakotat yang tadinya tertinggal sedikit mendahului haluan Keramat Sati Panggogar Alam, belum dapat kita pastikan. Masuk, sedikit mendahului haluan Keramat Sati Panggogar Alam, belum dapat kita pastikan. Masuk,
Batang Kuantan. Namun nampaknya penentuan Kuantan masih unggul sementara secara tipis atas haluan jalur Limbago Sati dari Kopa ini. Nah, berdiri sudah si tukang tari, si kecil mungil yang berada di depan haluan jalur penentuan Batang Kuantan dengan arai pinang yang ada di tangannya melenggang-lenggok, pertanda haluannya sedikit saja mendahului haluan lawan Limbago Sati Rantau Kuantan dari Kopa ini. Belum dapat kita pastikan. Nah, sedikit demi sedikit Limbago Sati yang tadi tertinggal berusaha sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan yang didahului oleh penentuan Batang Kuantan. Belum dapat kita pastikan karena bagian mereka masih lebih kurang 15 meter ke depan, sementara penentuan Batang Kuantan masih terlihat di depan atas haluan jalur Limbago Sati dari Kopa ini. Masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara pada hilir yang ke-11, hilir dari haluan dari kemudi jalur penentuan Batang Kuantan, namun nampaknya penentuan Kuantan masih unggul sementara secara tipis atas haluan jalur Limbago Sati dari Kopa ini. Nah, berdiri sudah si tukang tari, si kecil mungil yang berada di depan haluan jalur penentuan Batang Kuantan dengan arai pinang yang ada di tangannya melenggang-lenggok, pertanda haluannya sedikit saja mendahului haluan lawan Limbago Sati Rantau Kuantan dari Kopa ini. Belum dapat kita pastikan. Nah, sedikit demi sedikit Limbago dari Pulau Godang ini masih terlihat memimpin sementara ketika mereka di depan garis atau pancang kelima, membelah sudah pancang perusahaan yang kelima. Nampaknya haluan jalur dari Pangeran Sumorajo ini yang tadinya berusaha untuk sekuat tenaga untuk mendahului Tua Inayan masih terlihat eksis di depan, sementara Tua Inayan berusaha juga sekuat tenaga untuk menyamakan haluan atau kembali ambil alih kemenangan sementara. Masih dalam keadaan berimbang. Yang jelas Pangeran Sumorajo masih dan secara ketat, di mana secara tipis saja tampil di depan pada saat ini. Apa yang terjadi? Yang jelas nampaknya jalur Sumorajo berusaha untuk lebih awal tampil di depan. Nah, masuk. Kita pastikan apa yang terjadi, tetapi sementara hilir berikutnya belum dapat kita pastikan, belum dapat informasi yang jelas dari pancang awal hilir berikut ini, karena tadi ada terjadi insiden kecil di pancang finish berkaitan dengan anak pacuan, sehingga tidak dapat kita liput secara jelas pada hilir berikut ini. Yang jelas tadi ada terjadi insiden kecil di terutama di garis finish ini. Nah, kita belum dapat konfirmasi yang jelas. Paket dan dokumen dalam dan luar negeri. PT Citravan Titipan Kilat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 14 Kotokari. Tiki hanya satu titipan kilat. CP Cahaya Kuansing, Jalan Tuan Kutambusai Jalur 2 Simpang Heri. Mengobati segala macam penyakit bisa Anda dapatkan di warung-warung yang mempunyai spanduk warna hijau Cap Putri Sakti. Jamu Cap Putri Sakti bukan jamu biasa. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-14, Putra Kuantan Tanjung Bungaran dari Banjar Lopak berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan lilitan akar bunga merah dari Pulau Kopung Sentajuk berada di jalan sebelah kanan. Melewati sudah pancang pemisah yang kedua, berada di arena pancang pemisah yang ketiga saat ini, saudara-saudara. Haluan jalur manakah? Haluan jalur lilitan akar bunga merah yang berada di jalan sebelah kanan ini akan mampu dipertahankannya, belum bisa kita pastikan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar sekalian, benar-benar ketat persaingan kedua buah jalur untuk hilir yang ke-14.
antara lilitan akar bunga merah yang saat ini masih dalam keadaan memimpin di depan haluan jalur Putra Kuantan Tanjung Bungaran, kendati hanya tipis saja berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Lilitan akar bunga merah masih saja tampil di depan. Nah, saudara-saudara, terancam disamakan oleh haluan Putra Kuantan Tanjung Bungaran. Hanya tinggal beberapa sentimeter saja menjelang disamakan. Sama sudah haluan kedua buah jalur, mimpin sudah Putra Kuantan tipis di depan menjelang menembus ke garis finish. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Jalan sebelah kanan gagal dilepas. Sementara saat ini hilir yang ke-16 Panglima Tongkar berada di jalan sebelah kiri. Putri Ayu Laskar Batua berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Dari kejauhan saudara-saudara, haluan jalur Panglima Tongkar dari Monsalo memimpin sudah di depan haluan jalur Putri Ayu Laskar Batua. Mampukah Panglima Tongkar mengampaskan jalur Putri Ayu Laskar Batua? Kemenangan sementaranya sampai di kawasan pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Nah, saudara-saudara, terancam disamakan oleh haluan Putri Ayu Laskar Batua yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar sekalian, benar-benar akurat, benar-benar ketat pertarungan dua buah jalur hilir yang ke-16 ini. Nah, saudara-saudara, saat ini masih dalam keadaan sementara membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ke-5, berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini. Saudara-saudara, tertinggal sudah tampaknya Panglima Tongkar oleh haluan Putri Ayu Laskar Batua memimpin saat ini di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah yang ke-6 atau pancang pemisah yang terakhir. Nah, sama kembali haluan kedua buah jalur oleh haluan jalur Monsalo Koba ini, saudara. Panglima Tongkar hanya tinggal beberapa meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kecamatan Benai jalan sebelah kiri berhadapan dengan lilitan akar bunga merah dari Desa Prokopuang Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Putra Kuantan Tanjung Bungaran. Ke-18 Putri Aur Puri Sakti dari Pulau Panjang Terenti berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Sultan Bukit Keramat Pulau Mumpur berada di jalan sebelah kanan. Sudah dilepas oleh panitia pelepas. Kelima kali ini, saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Putri Aur Duri semakin tertinggal oleh haluan jalur Pendekar Sultan Bukit Keramat ini. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Pendekar Sultan Bukit Keramat ini mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa diperhatikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ke-5 berada di kawasan pancang pemisah yang ke-6. Benar-benar tangguh kebolehan keperkasaan haluan jalur Pendekar Sultan Bukit Keramat untuk ditaklukkan oleh Putri Aur Duri Sakti ini yang berada di jalan sebelah kiri di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, masih dalam keadaan sementara memimpin haluan jalur Pendekar Sultan Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Atas lawannya Putri Aur Duri dari Pulau Panjang Hilir Kecamatan Cerenti masuk sudah hilir yang ke-18. Sementara hilir yang ke-19, tampaknya haluan jalur Putri Aur Duri semakin tertinggal oleh haluan jalur Pendekar Sultan Bukit Keramat ini. Nah, saudara-saudara, akan kemenangan sementara yang kawasan pancang pemisah yang ke-5, Bintang Emas Jaya Indah
Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, meninggalkan sudah lawannya 1 buah jalur, bahkan 1 pancang pemisah. Saudara-saudara, saat ini Bintang Emas Jaya Intan semakin memperlihatkan kebolehan dan ketangguhannya di hadapan lawannya untuk menjadi tuah inuman dari Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman ini. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter perjuangan hilir yang ke-19 masuk sudah hilir yang ke-21 dalam pamit berhadapan dengan Putri Ayu Laskar Batua dari Desa Bantar Benai, Kecamatan Benai, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Panglima Tongkar. Sultan dan Garang Lin Sono Godang Pulau Kumpai Pangean, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Ternyata hilir yang ke-22 sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Sultan dan Garang Lin Sono Godang Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean berada di jalan sebelah kanan. Sementara Mambang Buaya Raja Putih Pulau Lais berada di jalan sebelah kiri. Yang berada di haluan Sultan dan Garang bisa dipertahankan sampai ke garis finish atau bakal diambil alih oleh Mambang Buaya Pulau Lais dari Tambak Kuala Cinaku. Indragiri Hulu ini, saudara, belum bisa kita pastikan, terancam disamakan oleh haluan jalur Mambang Buaya Raja Putih Pulau Lais yang berada di jalan sebelah kiri di depan pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Sultan dan Garang Lin Sono Godang masih berada terdepan saat ini, kendati hanya tipis saja, hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Mambang Buaya Raja Putih Pulau Lais yang berada di jalan sebelah kiri. Hitungan sentimeter saja kita lihat, saudara-saudara, hanya berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Haluan jalur Sultan dan Garang semakin berada terdepan, tampil saat ini, saudara-saudara, unggul di depan haluan jalur Mambang Buaya Pulau Lais ini. Masuk sudah hilir yang ke-22. Nah, saudara-saudara, Dekar Sultan Duki Keramat, Bintang Emas Cahaya Intan. Ada di jalan sebelah kiri tampaknya disaingi secara ketat oleh Tiwong Lampai Tuah Nagori dari Padang Tanggung Pangean, saudara-saudara. Tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang keenam. Inilah dia sang juara bertahan yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel secara ketat oleh Tiwong Lampai Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara. Namun apakah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Putih Mandi Mayang Taurai sampai ke garis finish? Tentu belum bisa kita pastikan. Yang jelas masih ada lagi setengah pancang pemisah, yakni pertengahan pancang pemisah terakhir. Hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan. Yang menang adalah Sultan dan Garang Lin Sono Godang, Mayang Taurai RAPP dari Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tiwong Lampai Tuah Nagori dari Desa Padang Tanggung, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kiri, sebelah kanan. Yang menang adalah Nusantara Elektronik, pusat penjualan elektronik, laptop, furniture terlengkap dan termurah. Proses kredit tercepat dan termudah. Toko Nusantara Elektronik ada di Jalan Jenderal Sudirman
haluan jalur Palimo Olang Putih Seda Konsing Sungai Ala yang berada di jalan sebelah kanan sampai di depan pancang pemisah yang keempat, memasuki arena kawasan pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Saat ini masih saja dalam keadaan sementara, Keramat Sati Alam Bagontar tertinggal kendati hanya dalam keadaan tipis oleh haluan jalur Palimo Olang Putih Seda Konsing yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Palimo Olang Putih Sungai Ala ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini sampai di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini, senampaknya Palimo Olang Putih Seda Konsing tetap tampil di depan meninggalkan haluan jalur Keramat Sati Alam Bagontar DPRD Kuantan Singingi. Saudara-saudara, tinggal beberapa meter, perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-26, silakan berputar. Saudara-saudara, saat ini masih saja dalam keadaan sementara, Keramat Sati Alam Bagontar tertinggal kendati hanya dalam keadaan tipis oleh haluan jalur Palimo Olang Putih Seda Konsing yang berada di jalan sebelah kanan. Ya, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Palimo Olang Putih Sungai Ala ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini sampai di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini, Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, membawa dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Kemenangan sementara Tabuang Kuantan Tanah Bekali semakin jauh di depan haluan jalur Lipan Baro Gontiang Batua Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, saat ini di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, tampaknya berhenti sudah mendayung Lipan Baro Gontiang Batua Raja Ponsel, memberikan jalan lurus kepada Tabuang Kuantan Tanah Bekali. Berada di jalan sebelah kiri masih tertinggal oleh Pendekar Jembe Muara Lembu Kecamatan Singingi yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, sangat mengejutkan, di luar dugaan para penonton barangkali. Upaya Salo masih dipermalukan sampai di depan pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter, masih memimpin di depan Pendekar Jembe Sati, tertinggal masih Upaya Salo Imbo Dusun. Saudara-saudara, akankah terkulai layu Upaya Salo pada sore hari ini di haluan jalur Pendekar Jembe? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini di pertengahan pancang pemisah terakhir, Upaya Salo masih saja tertinggal. Sama sudah haluan kedua belah jalur, hanya tinggal beberapa meter. Masuk adalah Tabuang Kuantan yang masih saja tertinggal. Sama sudah haluan kedua belah jalur, hanya tinggal beberapa meter. Masuk. silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara untuk hilir yang ke-32 masih terpukau dengan hilir yang ke-31 antara Upaya Salo Imbo Dusun dengan Pendekar Jembe Muara Lembu. Banyak para pengunjung dan penonton di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara, memimpin
sementara Giriang Putri Maimbau dari Kopa yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya Awar Sarumpun Sungai Lagu saat ini masih dalam keadaan tertinggal oleh Giriang Rimbo Putri Maimbau yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, saudara-saudara, para penonton, para pengunjung dan para pendengar di mana saja Anda berada, saat ini hilir yang ke-33 tinggal menembus di garis finish. Kita nantikan saudara-saudara masuk sudah. Silakan berputar dan merapat. Kecamatan Sigi jalan sebelah kanan, yang menang adalah UPS Rimbo Dusun 33 Awur Sarumpun Sungai Lago dari desa seberang Teluk kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah Giriang Rimbo Putri Maimbau. Dan para pengunjung serta para pendengar radio pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengi di mana saja Anda berada saat ini, tampaknya untuk hilir yang ke-34 dilepas sudah oleh panitia pelepas dari hulu panjang awal Rawang Udang Talun Tambenai berada di jalan sebelah kanan. Ular Putih Linggo Pisau ular hulu Pantan Hilir berada di jalan sebelah kiri memimpin sudah haluan jalur ular Putih Linggo Pisau yang berada di jalan sebelah kiri atas di jalan sebelah ke kanan. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, yang jelas saat ini tampaknya masih dalam keadaan sementara memimpin saat ini haluan jalur ular Putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Rawang Udang Talon Tambenai. Nah, membawa dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima berada di kawasan pancang pemisah yang keenam. Ular Putih Linggo Biso masih dalam keadaan sementara saudara-saudara memimpin di depan haluan Rawang Udang Talon Tambenai yang berada di jalan sebelah kanan, kendati hanya tipis saja saudara-saudara, tetapi benar-benar meyakinkan ular Putih Linggo Biso hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Perjuangan dua buah jalur hilir yang ke-34 bakal berakhir, hanya tinggal hitungan sentimeter masuk sudah. Silakan di jalan sebelah ke kanan. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, yang jelas saat ini tampaknya masih dalam keadaan sementara memimpin saat ini haluan jalur ular Putih Linggo Biso yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Rawang Udang Talon Tambenai. Apabila dilewati sudah pancang pemisah yang kelima berada di kawasan pancang pemisah yang keenam, ular Putih Linggo Biso masih dalam keadaan sementara saudara-saudara memimpin di depan haluan Rawang Udang Talon Tambenai yang berada di jalan 9 langkah Putri Samudra dari Banjarbaru ini memimpin unggul sudah atas haluan jalur Pangeran Hilir Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, benar-benar diikuti oleh sorak-sorai dan tepuk tangan yang gemuruh oleh para penonton saudara-saudara. Akankah Pangeran Hilir ini bisa dipulangkan hari kedua oleh 9 langkah Putri Samudra saudara-saudara? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini Putri Samudra masih memimpin. Nah, hanya tinggal berapa meter masuk. Silakan berputar dan merapat di depan doa anak pacuan yang selama ini tentu telah menggelar berbagai list. Pertanyaan itu akan terjawab nantinya. Nah, saudara-saudara, saat ini dua jalur hilir yang ke-15 terlihat sudah haluannya meluncur di depan pancang pemisah yang pertama masuk di kawasan pancang pemisah yang kedua berada di jalan sebelah kanan. Selendang Dewa Bukit Keramat dari Teluk Dingin berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Pulang Raja Kuantan dari Papau Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan
jalan sementara yang baru saja diambil alih oleh haluan jalur Selendang Dewa Bukit Keramat ini akan mampu dipertahankan. Nah, kembali tertinggal Selendang Dewa Bukit Keramat oleh haluan jalur Pendekar Kuningan Raja Kuantan. Terjadi ambil alih kemenangan di antara kedua buah jalur dari pancang pemisah pertama hingga pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang keenam. Haluan kedua buah jalur benar-benar dalam keadaan sama, memimpin sedikit di depan Selendang Dewa Bukit Keramat dari Teluk Beringin yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan jalur Pendekar Kuningan yang berada di jalan sebelah kiri. Kita nantikan saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter. Nah, sama kembali haluan kedua buah jalur, hanya tinggal beberapa meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan deh. Bilet langkah Putri Samudra dari Desa Banjarbalai, Kecamatan Balai, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah 9 langkah Putri Samudra. Saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar sekalian, untuk hilir berikutnya ini, nah, hilir yang ke-21 Banggang Bukit Rimba Kuningan dari Kotokari berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan si Gogar Alam dari Koto Lubuk, maksud kami 21 Balang Pamike SPSI Kwansing berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Surya Sarumpung Tulang Batutu dari Pulau Binjai yang berada di jalan sebelah kanan. Berada sudah 3 Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan Indragiri Hulu berhadapan dengan Kilat Lembayang Tigo Muaro dari Sangau berada di jalan sebelah kanan. Sementara untuk hilir yang ke-21 masuk sudah ke kawasan pancang pemisah yang ke-6. Sementara lawannya dalam Pamike SPSI Kwansing berhenti sudah mendayung, memberikan jalan mulus dan langkah pasti bagi Surya Sarumpun Tulang Batutu untuk menembus ke garis finish. Sementara hilir yang ke-23 saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, akan memasuki arena pancang pemisah haluan jalur dalam Pamike SPSI Kwansing. Sementara berada terdepan Surya Sarumpung Tulang Batutu dari Pulau Binjai yang berada di jalan sebelah kanan. Santai sudah pergerakannya, sementara di belakangnya diikuti sudah oleh hilir yang ke-23 Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan Indragiri Hulu berhadapan dengan Kilat Lembayang Tigo Muaro dari Sangau berada di jalan sebelah kanan. Sementara untuk hilir yang ke-21 masuk sudah ke kawasan pancang pemisah yang ke-6. Sementara lawannya dalam Pamike SPSI Kwansing berhenti sudah mendayung. Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Pendekar Kuningan Raja Kuantan. Kembali kita lipat dan kita kabar untuk hilir yang ke-23 Tuah Datuk Imbang di Alam dari Petalongan Inhu berada di jalan sebelah kiri. Kilat Lembayang Tigo Muaro dari Sangau berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara Kilat Lembayang Tigo Muaro dari Sangau yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Tuah Datuk Imbang di Alam yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6 atau garis terakhir, hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Muaro Sentaju berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara, unggul untuk sementara haluan jalur Kalojengking Tigo Jumbalang Sungai Marau lepas pancang pemisah yang kelima.
memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6. Tertinggal tipis saja haluan jalur Kalo Jengking Tigo Jumbalang oleh haluan jalur Dubalang Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara. Mampu disamakan oleh Kalo Jengking Tigo Jumbalang untuk beberapa meter menjelang mengakhiri garis finish. Nah, saudara-saudara, sama sudah haluan kedua belah jalur, hanya tinggal beberapa meter masuk. Saudara-saudara, pancang pemisah yang ke-5 memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6. Tertinggal tipis saja haluan jalur Kalo Jengking Tigo Jumbalang oleh haluan jalur Dubalang Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara. Mampu disamakan oleh Kalo Jengking Tigo Jumbalang untuk beberapa meter menjelang mengakhiri garis finish. Nah, saudara-saudara, sama sudah haluan kedua belah jalur, ada tinggal beberapa meter masuk. Saudara-saudara, yang saat kita saksikan ini, akankah kemenangan sementara ini akan bertahan sampai ke garis finish? Karena perbedaan dua haluan, dua buah jalur jauh tambahnya, saudara-saudara. Nah, benar-benar terjadi pacu yang akurat, saudara-saudara. Benar-benar berimbang antara jalur Keramat Satu Rajo Cikuan yang berada di jalan sebelah kiri dengan Bukit Terusan Macan Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara Macan Putih nampaknya memimpin sementara pendek saja, mampu disamakan oleh Keramat Sati tampaknya, saudara-saudara, menjelang menembus ke garis finish. Siapa yang menembus lebih awal belum saya pastikan. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, sudah dilepas hilir yang ke-32. Baju Berantai Sultan Benai berada di jalan sebelah kiri. Adapun dengan Liang Bontan Cahaya Naguri menempati posisi jalan sebelah kanan. Ternyata perolehan jalur Liang Bontan Cahaya Naguri tampaknya mampu diimbangi oleh haluan jalur Baju Berantai ke-5, Baju Berantai Sultan Benai yang saat ini berhadapan dengan Liang Bontan Cahaya Naguri, memimpin sudah jauh di depan. Haluan jalur Liang Bontan Cahaya Naguri dari Kampung Baru yang berada di jalan sebelah kanan ini, saudara, tertinggal sudah tampaknya Baju Berantai Sultan Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, apakah kemenangan sementara ini akan merupakan tiket bagi jalur Liang Bontan Cahaya Naguri untuk melaju ke hari ketiga? Nah, saudara-saudara, berhenti sudah mendayung Baju Berantai Sultan Benai memberikan langkah pasti bagi jalur Liang Bontan Cahaya Naguri untuk menembus ke garis Lombang Putih Danau Keramat dari Bukit Pedusunan, di mana gelombang Putih Danau Keramat BPNF Azhar kita kembali bergabung. Baik, terima kasih rekan Darus, karena memang berulang-ulang pemanggilan hilir demi hilir yang kebetulan sudah pemanggilan berikutnya. Nah, hilir ke-12 seperti yang disampaikan oleh rekan Darus, Singa Kuantan Sungai Pinang berhadapan dengan gelombang Putih Danau Keramat BPNRI Bukit Pedusunan mengambil posisi jalan sebelah kanan. Nah, yang menari-nari di depan haluan jalur gelombang Putih Danau Keramat ini merupakan suatu isyarat ataupun lambang ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Untuk sementara nampaknya gelombang Putih Danau Keramat ini nampaknya memang memimpin secara tipis atas haluan jalur Singa Kuantan, tetapi ketika berada di depan haluan ataupun di depan pancang pemisah yang kelima, nampaknya Singa Kuantan juga berusaha untuk memperpendek kekalahan, bahkan ambil alih kemenangan sementara. Nah, benar-benar berpacu secara imbang haluan kedua buah jalur ini. Singa Kuantan yang tadinya tertinggal berusaha sekuat tenaga untuk mendayung jalurnya untuk mendahului haluan gelombang Putih Danau Keramat BPNRI. Nah, sedikit demi sedikit melaju ke depan Singa Kuantan yang berada di sebelah kiri pada saat ini atas haluan jalur gelombang Putih Danau Keramat yang berada di sebelah kanan. 1, 2, 3, masuk.
mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kawasan Panjang Komisar yang kelima, untuk sementara nampaknya gelombang putih Danau Keramat ini nampaknya memang memimpin secara tipis atas ruang jalur Singa Kuantan, tetapi ketika berada di depan haluan ataupun di depan Panjang Komisar yang kelima, nampaknya Singa Kuantan juga berusaha untuk memperpendek kekalahan, bahkan ambil alih kemenangan sementara. Benar-benar berpacu secara imbang. Haluan kedua buah jalur ini, Singa Kuantan yang tadinya tertinggal berusaha secara iaga. Haluan kedua buah jalur ini, Singa Kuantan yang tadinya tertinggal berusaha sekuat tenaga untuk Jalan Lingga Jati nomor 2 Teluk Kuantan, sang anak menunggu di studio. Dan supaya dapat diketahui. Nah, hilir yang ke-17 Todong Biso Rimbo Piako, Kori Keramat Tuan Nagori sebelah kanan perasaan ini. Nampaknya Todong Biso Rimbo Piako yang mana merupakan jalur andalan Kecamatan Kuantan Mudik yang pada saat ini masih unggul sementara atas haluan jalur Kori Keramat Tuan Nagori yang berada di sebelah kanan dari Pembatang Pangian yang berada di sebelah kanan. Todong Biso Rimbo Piako memang masih memperlihatkan keunggulannya atas haluan jalur Kori Keramat Tuan Nagori Pembatang dari Kecamatan Pembatang. Tinggal beberapa meter perkara mereka berakhir masuk sudah hilir ke-17. Nah, diikuti dengan hilir yang kedua Kuantan Mudik yang pada saat ini masih unggul sementara atas haluan jalur Kori Keramat Tuan Nagori yang berada di sebelah kanan dari Pembatang Pangian yang berada di sebelah kanan. Todong Biso Rimbo Piako memang masih memperlihatkan keunggulannya atas haluan jalur Kori Keramat Tuan Nagori Pembatang dari Kecamatan Pembatang. Tinggal beberapa meter perkara mereka berakhir masuk sudah hilir ke-17. Nah, diikuti dengan hilir yang ke-20 Enggang Sati Rimbo Bunian Koto Kari sebelah kiri, Si Gogar Alam Koto Rebut Jambi Kecamatan Kuantan Mudik sebelah kanan. Nampaknya pada saat ini ketika membelah dari Panjang Komisar yang ketiga hampir saja masuk ke Rimbo Bunian yang berada di sebelah kiri. Nah, dalam berpacu dalam jarak jauh pada saat ini si tukang tari Si Gogar Alam terjun sudah ke Batang Kuantan. Nampaknya pada saat ini Enggang Sati Rimbo Bunian dari kenegerian Kari ini masih terlihat di depan atas Si Gogar Alam Kota Lubuk Jambi. Nah, melintas dari Panjang Komisar yang kelima berpacu di kawasan Pancang terakhir ini Pancang finish. Nampaknya jalur Enggang Sati Rimbo Bunian dari Koto Kari ini masih terlihat eksis di depan atas jalur Si Gogar Alam. Tinggal lebih kurang 25 meter ke depan. Enggang Sati masih memperlihatkan kejayaannya, kemenangan sementara, tetapi berhenti mendayung Si Gogar Alam. Nah, masuk sudah hilir ke-20. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Melaksanakan untuk melihat dan menonton sepak bola PSPS Pekanbaru berhadapan dengan PS Semen Padang. Nah, sementara hilir ke-28 Harimau Paing Tuan Nagori Pintu Gobang berhadapan dengan Pelangi Indah Cahaya Biru Rio Pos Kota Kombu. Sah sudah dilepas. Membelah sudah Panjang Komisar yang kedua, berpacu di kawasan Panjang Komisar yang ketiga, menari-nari sudah si tukang tari Harimau Paing Tuan Nagori yang berada di jalan sebelah kiri. Namun demikian nampaknya jalur Pelangi Indah Cahaya Biru Rio Pos ini juga mendayung sekuat tenaga. Ini ditandakan dengan semburan air ke udara dari benar-benar berusaha untuk mendahului Harimau Paing Tuan Nagori yang berada di sebelah kiri. Nampaknya pada saat ini terancam sudah haluan jalur Harimau Paing Tuan Nagori yang berada di sebelah kiri. Nah, membalas sudah Panjang Komisar yang kelima berpacu di kawasan Pancang terakhir pada saat ini yang tadinya tertinggal. Nampaknya Pelangi Indah Cahaya Biru benar-benar eksis tampil di depan walaupun memang tidak berapa jauh di depan haluan Harimau Paing Tuan Nagori. Nah, masih mendahului Pelangi Indah Cahaya Biru Rio Pos yang berada di sebelah kanan, sementara ditempel dengan ketat oleh Harimau Paing Tuan Nagori yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Hanya hitungan sentimeter saja berada di haluan jalur Harimau Paing Tuan Nagori ini. Pelangi Indah Rio Pos pada saat ini masuk. Tidak dapat kita pastikan. Dari desa Pabla Musuh, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kori Keramat Tuan Nagori dari desa Pembatang. Jaga
Danau Dato' Ongkun Bandar Alai yang berada di sebelah kanan. Walaupun menarik dari si tukang tari di haluan jalur Buaya Danau Dato' Ongkun, tetapi nampaknya lintah jalan Petapahan sedikit demi sedikit benar-benar berusaha untuk mendahului jalur Buaya Danau berada di sebelah kiri. Nampaknya membola pancang perusaha yang ketiga berpacu, membola pancang perusaha yang keempat berpacu di kawasan pancang perusaha yang kelima. Lintah jalan berusaha sekuat tenaga untuk mendahului Buaya Danau yang berada di sebelah kanan Palasar ini. Keadaan sementara nampaknya Buaya Danau masih berjalan berada di haluan jalur lintah jalan Petapahan, tetapi nampaknya jalur lintah jalan ini berusaha dengan sekuat tenaga hampir bisa disamakan oleh lintah jalan Petapahan yang berada di sebelah kiri ini. Buaya Danau yang barusan ini tampil eksis di depan atau sebelum jalur lintah jalan Petapahan. Nah, tinggal beberapa meter ke depan, Buaya Danau masih barusan ini eksis tampil di depan. Hanya hitungan meter saja di depan haluan jalur lintah jalan Petapahan. Nah, tinggal beberapa sentimeter perjuangan mereka akan berakhir. 1, 2, 3, masuk. Baik, saudara-saudara, nampaknya perjuangan kedua buah jalur berakhir sudah. Belum dapat kita pastikan